Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ketiga, didukung oleh para pemain, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Wit Hendra sebagai Pangeran Mangkubumi, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Rusli sebagai Pangeran Puger, Edi Dosa sebagai Pangeran Joyorogo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada malam itu, setelah Adipati Pangeran Anom dilantik sebagai Raja Mataram, menggantikan kedudukan Panembahan Senopati Ingelogo, dia nampak sedikit sedih karena melihat beberapa saudara kandungnya
yang nampak kurang menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Kanjeng Adipati Mandoroko dan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Dalam pesta perayaan itu, dia mendengarkan sepenuhnya apa yang diwejangkan oleh Kanjeng Adipati Mandoroko dan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Syukurlah, Ger, cucuku Raden Mas Jolang. Apabila kau sudah mengetahui 8 hal kebajikan untuk melakukan sesuatu bagi Mataram ini, kiranya Gusti yang Maha Agung senantiasa menyertaimu. Eyang hanya bisa berpesan, hanya bisa nyengkuyung di belakangmu. Eyang tidak bisa membekalimu apa-apa. Kau harus bisa seperti ayahmu almarhum. Kanjeng Ramamu dulu sangat berwibawa dan bijaksana. Ia selalu teguh dalam berpendirian. Kau tahu itu, Ger? Iya, Eyang. Eyang bukannya keminter dan sok mengguruimu. Tidak. Karena kau adalah cikal bakaling Mataram. Generasi penerus setelah Kanjeng Ramamu dipanggil Yang Maha Kuasa. Kenapa Kanjeng Ramamu tidak memilih Kang Masmu Puger atau saudara tuamu yang lain? Karena Kanjeng Romo telah menunjuk saya, Eyang. Tidak sekedar itu, Ger. Kanjeng Ramamu melihat candraning budi luhur, candraning ngaurip, dan candraning laku. Hanya di dalam dirimulah ada cikal bakaling Mataram. Kau adalah bibit unggul. Kepadamulah Mataram berharap. Kelak berdiri menjadi negara besar. Sejak lama sebelum Kanjeng Ramamu berdiri sebagai seorang sultan, sebagai seorang panembahan di Mataram ini, Kanjeng Sunan Giri sudah mengatakan bahwa di Mataram ini akan berdiri sebuah negara yang akan menguasai Nusantara ini. Nubuat, Eyang? Iya, semacam nubuat. Sehingga membuat teguh Kanjeng Ramamu melangkah. Atas dasar itulah Kanjeng Ramamu tidak pernah ragu-ragu dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, sebagai seorang pengayom, sebagai seorang pemuka. Dia adalah Romo. Dia adalah ayah dari seluruh kawula di Mataram ini. Dan tidak ada ruginya eyangmu Suwargi merintis alas mentau, membabat hutan rimba menjadi sebuah kota. Kita harus ingat perjuangan itu, Ger. Iya, Eyang. Saya akan berusaha untuk melanjutkan apa yang dilakukan Eyang almarhum. Juga apa yang dilakukan Kanjeng Romo selama ini. Mengapa kita harus senantiasa menengok 8 hal? Kita harus tegas. Walaupun itu saudara sendiri, apabila ia balelo, dia pun harus ditindak dengan hukuman keras. Tanyakan kepada pamanmu, Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Tanyakanlah sendiri, apa yang dilakukan Kanjeng Ramamu terhadap Kang Mas Muronggo yang nakal dan bandelnya amit-amit. Coba kau tanyakan sendiri. Iya, Eyang. Kang Mas Muronggo itu, kalau diberitahu Kanjeng Ramamu, tidak pernah mendengarkan. Disuruh betoti jempolan kaki saja, ditarik sekuat-kuatnya, hingga ia ditendang. Dinding pagar ditendang, ia amblong. Tempat ibadah gunanya kan untuk sembahyang. Anak tangganya dicublesi dengan jarinya. Apakah itu layak?
Eyangmu Mondoroko itu sampai pusing memikirkannya. Ia akhirnya dibiarkan Kanjeng Ramamu. Dia mendapatkan hukuman setimpal dari Yang Maha Kuasa. Sayang, apabila hal itu tidak kita gunakan sebagai suri tauladan, bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono, tidak boleh serudak-seruduk, tapi kita harus ingat, sopo siro, sopo ingsun, tidak boleh mentang-mentang. Iya, Paman. Dan dalam hidup ini, ada satu hal yang harus kita ketahui, Nger cucuku. Sopo weruh ing panuju, sasat sugih pager wesi. Apa arti ungkapan itu, Eyang? Sopo weruh ing panuju, artinya siapa saja yang tahu arah dan tujuan hidup. Kemudian, sasat sugih pager wesi? Sasat itu seumpama sugih adalah kaya, pager wesi adalah mengayomi awak. Jadi pagar diri, perlindungan diri, pengayoman diri. Iya, betul. Sopo weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Itu artinya di dalam melangkah kita harus memiliki dasar. Harus tahu arah dan tujuan. Sehingga kita pun bisa memiliki segala sesuatu untuk menentukan langkah kita. Seumpama kalau kita hendak bepergian jauh sekali, atau akan pergi ke puncak gunung, kita harus membawa peralatan yang cukup. Karena sebelum sampai ke puncak gunung itu, kita harus berjalan melalui lereng-lereng, melalui hutan dan rimba, melalui tebing-tebing yang curam. Bahkan banyak kerikil-kerikil tajam dan duri. Di samping itu juga banyak binatang buas yang seringkali menghadang kita. Kalau kita membawa peralatan yang cukup dan tahu tujuan kita, maka kita akan waspada untuk mencapai sesuatu yang indah itu. Kita hendaknya hati-hati, selalu bijaksana dalam menentukan segala hal. Benar, Eyang. Kalau kita ingin menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, kita memang perlu bersusah payah terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, kita ini mau jadi apa? Nah, setelah kita tahu tujuan dan arah langkah kita, maka kita akan mantap. Sebab kita akan senantiasa eling dan awas. Akan selalu ingat, selalu waspada, dan selalu mengutamakan Yang Maha Kuasa. Raden Mas Jolang atau Pangeran Adipati Anom yang sekarang bergelar sebagai Panembahan Mataram itu kini nampak tenang sekali. Dia bersedekap duduk di antara paman dan eyangnya. Ki Juru Mertani atau Adipati Mondoroko sangat puas melihat cucunya kini duduk dengan tenang. Bahkan pancaran wajahnya menunjukkan dia adalah seorang yang pinunjul, seorang yang utama yang kelak memimpin Mataram dengan baik. Kita tinggalkan Pangeran Adipati Anom. Kita menuju ke Wisma Pangeran Mataram, di mana Pangeran Puger masih nampak juga limbung dan tidak puas. Mas Jolang, semua berpihak kepadamu. Semua menunjukmu dan melindungimu. Purboyo nampaknya juga setuju kepadamu. Aku sungguh tidak mengerti. Mengapa seringkali ketidakadilan yang muncul di sini?
Seharusnya akulah yang memegang tahta Mataram. Akulah yang harus mengenakan mahkota kebesaran menggantikan Kanjeng Romo. Apa? Aku tidak akan sudi sebo di istana Mataram ini. Apabila terjadi pertemuan di Paseban Agung nanti. Mengapa? Untuk apa? Memalukan sekali. Aku ini saudara tuanya. Tetapi duduk di bawah kakinya. Bersujud di kakinya. Tindakan bodoh. Tindakan goblok. Aku Pangeran Puger. Harus memiliki wewenang. Harus memiliki kedudukan yang lebih layak. Aku pun harus punya kekuasaan. Tetapi Eyang Mondoroko kenapa berpihak pada adik Jolang? Apalagi Paman Mangkubumi. Seperti tidak mau melihat diriku. Aku sungguh tidak mengerti. Aku sungguh tidak bisa memahami apa yang mereka inginkan. Kau belum tidur, Kakang. Kau Adi Joyorogo. Ada apa? Kau pun nampaknya tidak bisa tidur. Kau masih juga belum puas, Kakang Puger. Untuk apa menyesali sesuatu yang sudah terjadi? Apa yang sudah dikatakan Kanjeng Romo almarhum tidak bisa diganggu gugat, Kakang. Sudahlah, kau tidak perlu menyesali keputusan Kanjeng Romo almarhum. Kita harus menghargai beliau. Kita harus menghormatinya. Joyorogo, kau tidak mengerti apa yang telah terjadi. Aku yakin ada pihak-pihak yang tidak menyukai aku. Aku justru curiga pada Eyang Mondoroko. Kakang, hati-hati kau. Apakah selama ini aku kurang hati-hati, Joyorogo? Aku ini dianggap apa? Aku ini Pangeran Puger, Kang Masmu yang paling tua setelah almarhum Kang Mas Ronggo. Kalau Kang Mas Ronggo telah tiada, akulah yang berhak memegang kekuasaan di sini. Bukan Raden Mas Jolang. Adik Jolang itu kan masih mentah. Aku jadi tidak mengerti dan aku kurang bisa menerima hal ini. Aku mengerti, Kakang. Aku sebetulnya juga tidak setuju. Aku juga ingin memilih kau. Tetapi apa boleh buat? Keputusan almarhum Kanjeng Romo adalah hukum. Dia adalah wakil yang maha kuasa, yang berhak menentukan dan memilih, Kakang. Kau tidak boleh menutup mata. Apabila kau selama ini tidak puas, kau tidak mau menerima, pendamlah dulu dalam hati. Ya, setidak-tidaknya, agar di dalam masa berkabung, tidak ada yang mencurigai kita. Siapa yang berani mencurigaiku? Siapa? Eyang Mondoroko atau Pak Ale Mangkubumi? Aku tidak peduli. Kalau memang mereka mencurigai aku, Pangeran Puger akan menjawabnya. Ya, tapi nyatanya, dalam pelantikan Adi Jolang, kau tidak berani bicara sedikit pun. Apa kau bilang, Joyorogo? Aku tidak berani? Iya, kau tidak berani, Kakang. Bukannya aku tidak berani, Joyorogo. Tetapi aku menjaga diri. Aku tidak ingin mempermalukan Paman Mangkubumi dan Eyang Mondoroko di depan umum. Di depan para pembesar istana Mataram ini dan para bawahan, para bupati dan para tumenggung, juga para demang. Dan semua pembesar Mataram hadir di sini. Aku tidak mau berbuat bodoh. Kalau Kakang Puger tidak mau dikatakan berbuat bodoh, ya sudah, Kakang, pendam saja dalam hati. Kalau Kakang memang tidak setuju, ya sudah. Jangan marah-marah di depanku. Aku tidak punya hak dan wewenang, Kakang. Kalau kau ingin protes, kalau ingin menuntut keadilan dan kebenaran, bilang saja pada Eyang Mondoroko. Usul saja pada Pak Lek Mangkubumi. Kau ini aneh. Kau terlambat, Kakang. Kau telat. Percuma. Sesuatu yang terlambat itu kesia-siaan, Kakang. Di sini kita harus prigel, terengginas, cepat dan cerdik. Dan nampaknya kita memang kalah, Kakang. Kita harus menerimanya, sekalipun untuk sementara waktu. Aku harus mengalah. Aku sungguh tidak mengerti. Kakang, dengarkanlah. Aku juga tidak setuju. Aku juga mengerti hatimu. Demikian pula dengan saudara-saudara kita yang lain. Barangkali mereka keberatan atas pelantikan Adi Jolang duduk di singgasana menggantikan kedudukan Kanjeng Romo almarhum. Eyang Mondoroko mengenakan mahkota kebesaran Mataram. Lalu, Pak Lek Mangkubumi dengan garangnya menantang kita semua. Siapa yang tidak setuju maka harus bicara dengannya. Lalu menurutmu, apa yang harus kulakukan, Joyorogo? Kalau Kakang ingin tidak dibuat malu, lebih baik Kakang Puger diam saja.
Diam adalah emas, Kakang. Tetapi tidak selamanya diam itu merupakan emas, Adi Jayorogo. Kalau aku tidak bicara, lalu siapa lagi yang berani menentang dan menegakkan keadilan serta kebenaran ini, ya? Kau benar, Kakang Puger. Memang tidak selamanya diam itu emas. Akan tetapi lihatlah situasi dan kondisi saat ini. Lihatlah keadaan, Kakang. Kita masih berkabung. Sekalipun kita mengadakan syukuran dan hajatan untuk pelantikan adik kita. Namun ku minta Kakang Puger juga menghargai masa perkabungan ini. Percayalah akan hal itu, Kakang. Menghargai leluhur itu jauh lebih mulia daripada melupakannya. Nampaknya kau pun sudah mulai pintar menggurui kakangmu. Aku ini lebih tua, Jayorogo. Iya, Kakang, aku mengerti. Tetapi ku mohon kau menghormati Kanjeng Romo almarhum. Ingat, Kakang, hargailah Kanjeng Romo almarhum. Jangan sampai ia berduka di alam sana. Romo sudah mati. Ia tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan. Kakang Puger, kita ini adalah harapan Kanjeng Romo almarhum. Beliau juga ingin supaya kita turut serta memajukan Mataram. Kalau kita mementingkan kepentingan diri kita sendiri, mana ada yang mendukung kita? Mana ada? Setidak-tidaknya, tahanlah perasaanmu sampai masa perkabungan ini selesai. Siapa yang bisa menahan kejengkelan hati? Siapa yang bisa menahan rasa tidak puas? Dan siapa yang bisa menahan kecewa? Lalu apa maumu sekarang? Aku menuntut hakku. Terlambat, Tidak Kakang. ada yang terlambat. Tuntutlah pada Eyang dan Pak Lik. Aku tidak ikut campur, Kakang. Jayorogo, tunggu! Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Kakang. Aku tidak mau terjadi masalah di hari perkabungan ini. Jika kau ingin menuntut, aku tidak ikut campur, Kakang. Mengapa kau bodoh sekali, Jayorogo? Iya, mungkin aku bodoh. Tetapi aku tidak mau dihukum gantung dan dipermalukan di tengah alun-alun. Lebih-lebih dicemooh seluruh rakyat Mataram, Kakang. Jayorogo, kau mau ikut aku Kemana? untuk menegakkan keadilan? Kakang jangan bersembunyi di balik keadilan. Lebih-lebih untuk kepentingan pribadi, Kakang. Tidak, Jayorogo. Aku tidak bersembunyi. Tetapi aku betul-betul ingin menunjukkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang bagaimana lagi, Kakang? Aduh, Jayorogo. Kau ini makan apa? Hak kita telah terampas, Jayorogo. Mengapa kau menutup mata? Aku tidak menutup mata, Kakang. Tetapi aku belajar menahan diri. Tidak baik kita rebutan balung. Sementara masih banyak daging berkelimpahan. Kalau kita lengah, akibatnya fatal sekali, Kakang. Kau pengecut. Terserahlah, apa katamu, Kakang? Kalau kau masih menutup matamu, sama halnya kau berpihak pada mereka yang tidak benar. Kakang Puger, sudahlah. Aku tidak mau bicara lagi, Kakang. Jayorogo, kalau kau tidak mau berbicara lagi, kumohon, Jayorogo, kumohon. Kau mempertimbangkan apa yang telah kusampaikan kepadamu. Tidak, Kakang. Aku tidak mau mimpi makan bangkai. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pangeran Puger terpaku, lalu melotot memandang Pangeran Jayorogo adiknya. Kedua pangeran kakak kandung Adipati Anom itu nampaknya kurang puas dengan apa yang telah terjadi di Istana Mataram. Maka mereka diam-diam menyembunyikan sesuatu yang buruk di dalam hati dan benak mereka. Ada duri di dalam hati mereka yang nampak menusuk-nusuk dan ingin merobek-robek ulu hati mereka. Pangeran Puger mengepalkan kedua tangannya dan giginya terdengar gemeretak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai